Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Kali ini pemerintah akan mengadakan seleksi PPPK guru, PPPK non-guru, dan CPNS untuk tahun 2021. Apa saja yang harus Anda ketahui dan persiapkan dalam rangka melakukan pendaftaran dan mengikuti kegiatan seleksi ini? Simak videonya hingga selesai. Baiklah, apa sih bedanya PNS, PPPK, dan pegawai ASN? Nah, di sini diinformasikan bahwa pegawai negeri sipil atau sering kita singkat dengan PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Lalu kalau PPPK atau sering disingkat juga dengan P3K, apa? Nah, PPPK merupakan kependekan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu, pegawai ASN apa? Pegawai ASN atau pegawai aparatur sipil negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekarang sudah jelas ya perbedaan di antara PNS, PPPK, dan pegawai ASN. Jika Anda akan mengikuti seleksi PPPK ataupun seleksi ASN tahun 2021, jangan lupa untuk mencatat tanggal-tanggal penting ini. Dari mulai pengumuman seleksi ASN yang sudah dilakukan di tanggal 30 Juni tahun 2021 hingga tanggal 14 Juli 2021. Jangan lupa pendaftarannya itu dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi bisa dilihat di sini. Ada masa sanggah, ada jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, dan seterusnya hingga poin ke-18 yaitu usul penetapan NIP atau NIPPPK. Semua informasi, kemudian pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan tes, semuanya berada pada satu pintu, yaitu melalui laman sscasn.bkn.go.id. Kita ketik sscasn.bkn.go.id. Oke, ini adalah tampilan di beranda laman sscasn.bkn.go.id. Saya akan menginformasikan terlebih dahulu ada menu-menu apa saja yang terdapat pada laman ini. Yang pertama, beranda. Laman beranda tuh yang ini. Kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada informasi tambahan lainnya seputar timeline seleksi. Oke. Kemudian, menu yang kedua adalah alur. Alur sistem seleksi calon ASN di sini ada 3 ya. Ada PPPK guru, CPNS, dan PPPK non-guru. Kemudian di sini juga kita sudah disediakan buku petunjuk seleksi PPPK guru dan alur seleksi PPPK guru. Tinggal kita download saja. Ya, misalnya saya akan download yang ini. Oke, ini hasil downloadnya. Di sini ada 32 halaman ya. Isinya merupakan buku petunjuk atau buku manual pendaftaran seleksi PPPK guru. Bisa
bisa di-scroll ke bawah dan dipelajari dengan seksama ya. Selanjutnya, saya kembali lagi. Kita juga bisa mendownload alur seleksi PPPK Guru. Ya, ini adalah file yang telah kita download, yaitu mengenai alur seleksi PPPK Guru. Saya perbesar. Pertama, kita harus mempunyai akun di portal sscasn.bkn.go.id. Kemudian kalau sudah membuat akunnya, kita bisa login ke akun SSC-ASN dan melengkapi biodata serta mengunggah swafoto. Di langkah berikutnya ada daftar formasi. Jadi kita juga harus mengetahui formasi-formasi yang tersedia dalam seleksi PPPK Guru ini. Bisa dibaca lebih lengkap di sini. Kemudian juga ada seleksi administrasi pada tahap ketiga, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama untuk tahap keempat, ada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua, kemudian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Jadi, setiap pendaftar memiliki 3 kesempatan. Apabila di kesempatan pertama tidak lolos, maka bisa mengikuti kesempatan kedua. Kesempatan kedua tidak lolos, maka bisa mengikuti kesempatan ketiga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi formasi. Untuk pendaftar yang akan mengikuti seleksi calon ASN sebagai CPNS, bisa diklik di gambar atau tombol CPNS, lalu download buku petunjuknya. Kalau yang PPK non-guru, klik dulu, baru nanti di-download. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk pendaftaran. Nah, di menu pendaftaran ini kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan di sesi setelah ini ya. Nah, kemudian ini ada menu portal. Menu portal itu kembali ke beranda, kemudian menu helpdesk. Nah, helpdesk ini merupakan pusat layanan bantuan yang bisa kita gunakan apabila kita mengalami kendala dalam pendaftaran kegiatan seleksi PPPK guru ataupun non-guru ataupun seleksi CPNS. Oke, saya back lagi ya. Kemudian ada menu FAQ. Nah, di sini FAQ ini berisi tentang berbagai macam pertanyaan yang sering dilontarkan seputar kegiatan seleksi PPPK guru, PPPK non-guru, dan seleksi CPNS. Bisa kita scroll ke bawah. Di sini sudah dikelompokkan pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran akun, kemudian berkaitan dengan syarat pendaftaran, perbaikan data, nanti tinggal diklik saja, pencetakan kartu, dokumen, login, masa sanggah, dan contoh kasus. Sebetulnya sebelum kita menggunakan layanan helpdesk, kita bisa lihat dulu FAQ, siapa tahu permasalahan yang kita hadapi sudah ada jawabannya di menu FAQ ini. Lanjut ke menu helpdesk. Nah, layanan helpdesk ini merupakan pusat bantuan sistem seleksi SSC-ASN tahun 2021. Kalau ingin mengunduh buku panduannya bisa klik di sini. Nah, kemudian apa saja yang termasuk dalam layanan helpdesk ini terkait dengan data diri, password, data tidak ditemukan, pengecekan data PPPK, pengaduan, dan status pengaduan. Oke, saya kembali lagi. Dan di sini ada layanan informasi terkait info lowongan. Kemudian ini ada kontak instansi. Kemudian kita lihat yang berikutnya ada periode pendaftaran. Nah, di periode pendaftaran ini kita bahkan bisa melihat formasi ya, lowongan formasi dalam kegiatan seleksi tahun 2021 ini. Tinggal diketik saja, saya kasih contoh ya, misalnya. Nah, ini untuk Jawa Barat. Statusnya sudah dibuka pendaftaran, kemudian jenis pengadaannya untuk PPPK guru dan CPNS.
dan dimulai pendaftarannya Rabu 30 Juni 2021 pukul 18.31 dan berakhir pada Rabu 21 Juli tahun 2021. Untuk melihat informasinya, kita bisa klik link informasi pengumuman. Ya, di sini tinggal kita klik selengkapnya. Ini ada beberapa file terkait seleksi ini, dari mulai pengumuman, format surat lamaran, format surat pernyataan 7 poin, dan seterusnya. Untuk formasi, kita bisa lihat, misalnya saya ingin melihat formasi PPPK guru. Saya klik di sini untuk mengunduh lampiran. Kita bisa gunakan searching tool. Di sini tinggal kita ketik Ctrl F, nah sehingga muncul ini ya. Misalkan saya ingin mencari lowongan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Nah, misalnya matematika. Ini posisi di SMA Negeri 2 Majalaya. Posisinya adalah ahli pertama guru matematika, ada 5 posisi. Dan seterusnya. Oke. Saya kembali lagi. Kemudian ada jadwal ujian. Nah, di jadwal ujian ini belum bisa karena memang belum ada ya. Dan hasil SKD juga ini masih under construction. Itu adalah beberapa menu yang terdapat di laman sscasnbkn.go.id dalam rangka seleksi penerimaan PPPK guru, CPNS, dan PPPK non-guru. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan pendaftaran? Pertama, kita harus membuat akun di laman SSCASN tadi. Caranya tadi, klik buat akun. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal melakukan pengisian dari data-data yang diminta, mulai dari nomor induk kependudukan yang ada pada KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap harus sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir juga harus sesuai dengan KTP, nomor handphone aktif, dan email aktif. Kemudian nanti kalau sudah, kita masukkan CAPTCHA dan lanjutkan. Setiap informasi yang terletak pada laman itu harus kita baca ya, supaya tidak keliru pada saat kita melakukan proses pendaftaran. Oke, selanjutnya. Nah, di langkah kedua, itu adalah melengkapi data. Kita diminta untuk mengunggah atau mengupload file KTP kita. Hati-hati karena di sini ada ukuran maksimal yang diperbolehkan ya, seperti di sini misalnya untuk KTP dan swafoto maksimal hanya 200 KB. Kalau melebihi maka tidak bisa diunggah. Nah, bagaimana caranya apabila kita sudah punya filenya tapi ternyata ukuran filenya lebih besar dari 200 KB? Kita bisa mengompres filenya. Caranya silahkan dilihat di pojok kanan atas layar ini, tinggal klik saja tautannya. Selanjutnya, lengkapi password, konfirmasi password, kemudian pertanyaan pengamanan ke-1, jawabannya apa, dan pertanyaan pengamanan kedua, dan jawabannya apa apabila kita lupa password ya biasanya. Kemudian masukkan kode CAPTCHA. Nah, supaya tidak kesulitan, usahakan passwordnya yang mudah diingat, atau kita catat passwordnya supaya tidak lupa. Langkah berikutnya, langkah ketiga yaitu pengecekan ulang data. Jadi di sini sebelum kita mengakhiri pendaftaran akun, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data yang kita masukkan beserta pas foto yang terunggah itu sudah benar ya. Tapi apabila misalkan ada yang belum betul ya, ada yang perlu dikoreksi, kita bisa melakukan perbaikan data dengan mengklik tombol kembali yang ini. Tapi kalau sudah, maka kita bisa langsung klik proses pendaftaran akun. Selanjutnya, di langkah keempat, pendaftaran sudah selesai dilakukan. Nah, kita bisa mencetak informasi pendaftaran ya, atau lanjut login pendaftaran. Nah, ini jika kita mencetak informasi pendaftaran yang tadi, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita harus login kembali melalui laman SSCASN, masukkan NIK, kemudian password yang tadi, klik masuk. Kita
kita diminta untuk melakukan cek dan melengkapi data kembali. Dan jangan lupa untuk membaca petunjuk pengisian biodata. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Tampilan berikutnya, kita diminta untuk memilih jenis seleksi, apakah PPPK guru, CPNS, atau PPPK non-guru. Misalkan, kita akan memilih PPPK guru. Untuk seleksi PPPK guru ini, akan dilakukan sinkronisasi dengan Dapodik. Jika data kualifikasi pendidikan belum tervalidasi, maka kita bisa mengklik tombol aplikasi Verval Dapodik yang tampilannya seperti ini nantinya ya, ketika kita sudah klik tombol ini. Kemudian proses validasi akan dilakukan dan paling lama yaitu 3 kali 24 jam. Kalau sudah baru masuk lagi ke laman SSC ASN ya, login kembali. Khusus untuk pelamar dari ex tenaga honorer K2, mereka diminta untuk memasukkan nomor registrasi atau nomor peserta ex THK 2 pada seleksi CPNS tahun 2013. Kita akan masuk ke tampilan mendaftar formasi. Silahkan di sini pilih instansi mana yang akan kita lamar dan jenis formasinya apa. Kemudian lengkapi yang lainnya juga. Jangan lupa baca petunjuk di sini. Kalau sudah, klik selanjutnya. Tampilan berikutnya kita diminta untuk mengunggah dokumen. Jadi dari sekarang kita bisa usahakan untuk men-scan terlebih dahulu KTP, ijazah asli, transkrip nilai asli, pas foto dengan latar belakang merah, dan sertifikat pendidik. Ingat di sini ada ukuran maksimal dari masing-masing file dokumen yang diunggah. Kalau sudah siap semua dokumennya, klik unggah. Kalau sudah selesai pengunggahan, nanti statusnya di sini sudah diunggah. Dan kita bisa melihat apakah dokumen kita benar dengan cara klik tombol lihat. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tampilan resume pendaftaran. Di sini kita harus mengecek kembali data termasuk dokumen yang tadi sudah diunggah. Nih, caranya bisa klik lihat ya untuk melihat dokumen. Dan kalau sudah benar, jangan lupa untuk mengklik pada kotak centang. Kalau kita sudah mengklik kotak centang ini semua, maka klik selanjutnya dan nanti akan muncul tampilan ini ya. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan seterusnya. Nah, lalu klik saya setuju, baru klik akhiri proses pendaftaran. Nanti akan muncul lagi peringatan di sini. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Jika belum yakin, klik tidak. Nanti akan kembali ke tampilan ini ya. Tapi kalau sudah yakin, maka klik iya. Dan akhirnya kita akan mendapatkan tampilan kartu pendaftaran seperti ini yang bisa kita cetak. Dan nanti hasil seleksi administrasi akan ditampilkan atau diumumkan di akun masing-masing. Oke, demikian beberapa informasi yang bisa saya bagi melalui video ini seputar seleksi PPPK guru khususnya ya tahun 2021. Semoga yang berniat untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan seleksi ini bisa diterima sesuai dengan keinginan dan harapan tentunya. Terima kasih sudah menyimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.